para siswa kami sekalian. Selamat bertemu kembali. Kalau pada pertemuan kita minggu yang lalu, kita sudah membahas mengenai persamaan laju reaksi. Maka pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Ada 5. Luas permukaan, konsentrasi, tekanan, suhu, dan katalis. Mari kita bahas satu demi satu. Yang pertama, luas permukaan bidang sentuh. Kita lihat ini. Ada satu buah kubus, lalu dibagi dengan 8 sehingga menjadi bentuk seperti ini. Ini 8 buah. Nah, siapakah yang lebih luas permukaannya? Yang satu bagian inikah? Atau setelah dipotong menjadi 8 bagian? Tentu yang menjadi lebih luas adalah yang 8 bagian ini, ya kan? Dibanding yang satu bagian. Nah, bagaimanakah pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi? Dikatakan bahwa semakin besar luas permukaan atau semakin halus bentuk reaksi, maka semakin besar bidang sentuh dan peluang terjadinya reaksi bertambah. Jadi semakin luas permukaan, semakin besar bidang sentuhnya, semakin besar peluang untuk bereaksi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar luas permukaan, maka laju reaksi semakin besar. Nah, kita perhatikan gambar berikut ini. Ini jalanan yang kendaraannya agak renggang, tidak begitu padat. Kita bandingkan dengan gambar B, begitu padat, sehingga lalu lintasnya semraut. Nah, kalau kita katakan bahwa mana yang akan sering terjadi tumbukan, tabrakan, tentu yang jalanannya padat kendaraan akan lebih sering terjadi tabrakan dibanding kalau yang jalannya renggang. Jadi semakin luas bidangnya, semakin sering terjadi tumbukan, maka reaksinya semakin cepat berlangsung. Oke, itulah pengaruh luas permukaan bidang sentuh. Sekarang pengaruh konsentrasi. Nah, konsentrasi. Semakin besar konsentrasi, semakin banyak molekul bereaksi. Jadi semakin banyak molekul bereaksinya, maka akan semakin sering terjadi tumbukan, tabrakan, sehingga laju reaksinya semakin cepat. Nah, seperti itu dia. Jadi semakin besar konsentrasi, maka laju reaksinya semakin besar. Sekarang faktor yang ketiga adalah pengaruh tekanan. Nah, kita lihat ini, gambar yang kedua. Nah, ini tanpa tekanan ini, maka jarak antar partikel molekul-molekulnya agak berjauhan. Tetapi setelah diberi tekanan, maka jarak antar partikelnya akan semakin berdekatan. Maka semakin seringlah terjadi tumbukan. Maka semakin mudahlah terjadi reaksi. Nah, sehingga dikatakan kenaikan tekanan mengakibatkan jarak antar partikel semakin sempit, maka semakin besar peluang terjadinya reaksi. Nah, kesimpulannya adalah semakin besar tekanan, laju reaksi semakin besar.
Baik, sekarang pengaruh suhu. Nah, mungkin kita pernah membuat teh manis, ya kan? Kalau kita membuat teh manis, dianjurkan airnya harus yang panas. Kenapa? Karena kalau airnya panas, suhunya tinggi, partikel-partikel molekul air itu akan semakin cepat bergerak. Jadi dalam air terdapat molekul-molekul air, molekul-molekul H2O, 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 begitu seterusnya. Jadi kalau suhunya tinggi, molekul H2O ini akan semakin cepat bergerak satu sama yang lain. Sehingga semakin kuat tumbukannya dengan partikel gula. Semakin cepatlah gula itu hancur, melarut. Jadi kalau suhunya tinggi, energi kinetik partikel reaksi bertambah. Sehingga semakin besar suhu, laju reaksi semakin besar. Oke. Nah, kita perhatikan ini. Inilah rumus yang mau kita pakai nanti dalam menghitung laju reaksi. V2 sama dengan V1 kali delta V pangkat T2 kurang T1 per delta V. V2 sama dengan V1 kali delta V pangkat, ini jadi pangkat ya, pangkat T2 kurang T1 per delta V. Nah, ini keterangannya. Nanti bisa kau baca sendiri. Ini keterangannya ya. Oke. Rumus ini bisa juga dijabarkan seperti ini. T2 per T1 sama dengan 1 per delta T pangkat delta T per T. Oke. Ini dia. Ini keterangannya, boleh kita perhatikan nanti. Maka supaya lebih jelas, kita lihat contoh soal berikut ini. Laju suatu reaksi menjadi 2 kali lebih cepat untuk setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius. Jika pada suhu 20 derajat Celcius, reaksi berlangsung dengan laju reaksi 2 kali 10 pangkat minus 3 mol per liter. Berapa laju reaksi pada suhu 50 derajat Celcius? Oke. Jadi kalau pada 20 derajat Celcius, lajunya 2 kali 10 pangkat minus 3. Maka kalau 50 derajat Celcius, berapa laju reaksinya? Nah, untuk menjawab ini, kita pakailah rumus V2 sama dengan P1 kali delta V pangkat T2 kurang T1 per delta T. Oke. Jadi V1-nya adalah 2 kali 10 pangkat minus 3, T2-nya adalah 50, T1 adalah 20, delta T-nya adalah 10. Sedangkan delta V adalah 2. Nah, jadi kita masukkanlah ke rumus ini. Jadi V1 tadi 2 kali 10 pangkat minus 3, delta V-nya 2, T2-nya 50, T1 20, delta T 10. Nah, 50 kurang 20, 30. 30 per 10, 3. Ya kan? 3. Jadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu adalah 8, ya kan? 2 pangkat 3, 8. 8 kali 2, 16. Jadi laju reaksinya adalah 16 kali 10 pangkat minus 3 mol per liter. Gampang ya? Nah, bagaimana kalau ditanya adalah waktu? Nah, seperti contoh soal ini. Laju suatu reaksi menjadi 2 kali lebih cepat pada suhu pada setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius. Jika pada suhu 20 derajat Celcius suatu reaksi berlangsung selama 120 menit, berapa menitkah reaksi akan berlangsung pada suhu 50 derajat Celcius? Oke,
Kita masukkan ke rumusnya. Ini rumus kita. Jadi T1-nya diketahui 120 menit. Ya. Kemudian T2-nya 50, T1-nya 20, delta T-nya 10. Oke, nanti rumusnya kita perbaiki ya. Ini T2 kurang T1 per delta T ya. Ini, kita perbaiki nanti rumusnya. T2 kurang T1 per delta T. Oke. Jadi 50 kurang 20 30 dibagi 10 3. Jadi setengah pangkat 3. Setengah pangkat 3 itu sama dengan 1/8. Ya kan? 1/8. Jadi 1/8 kali 120 adalah 15. Maka waktu yang dibutuhkannya adalah 15 menit. Oke, seperti itu. Itulah faktor suhu. Nah, sekarang katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat suatu laju reaksi itu, sedangkan dia sendiri tidak mengalami perubahan yang kekal. Nah, jadi kalau kita membicarakan katalis, berarti dia akan, yang kita bicarakan adalah yang dapat mempercepat laju reaksi. Jadi katalis ini nanti juga inhibitor, itu memperlambat. Jadi yang kita bicarakan sini adalah yang dapat mempercepat laju reaksi. Nah, katalis ini ada dua macam, ada katalis homogen, ada katalis heterogen. Dikatakan katalis homogen jika dia sepase dengan zat yang dikatalis. Sepase dengan zat yang dikatalisis. Sedangkan hetero apabila tidak sepase. Oke. Bagaimanakah cara kerja daripada katalis sehingga dia dapat mempercepat laju reaksi? Nah, cara kerja daripada katalis adalah dengan cara menurunkan energi aktivasi. Menurunkan energi aktivasi. Nah, kita perhatikan grafik ini. Jadi grafik ini ada yang memakai katalis, ada yang tanpa katalis. Yang tanpa katalis, A tambah B bereaksi menghasilkan AB, kemudian dari AB dia terurai menjadi C tambah D. Jadi grafiknya ini energi aktivasinya ini EA-nya, EA ini sangat tinggi ya. Maka kalau dia menggunakan katalis, energi aktivasinya lebih rendah, lihat ini, lebih rendah, sehingga laju reaksinya akan semakin cepat. Kita lihat, A tambah B menghasilkan X, ya kan? A tambah B menghasilkan X, inilah reaksinya. Nah, energi aktivasinya adalah EA2, ini EA2. Ya kan? X. Kemudian dari X menjadi Y. Itulah energi aktivasi yang ketiga. Nah, dari Y baru terbentuk C tambah D. Nah, kita bandingkanlah. Yang tanpa katalis tadi ini energi aktivasinya sangat tinggi kan? Dengan katalis energi aktivasinya semakin rendah. Ibarat kita mau mendaki gunung, kalau gunungnya tinggi, kita membutuhkan energi yang sangat besar. Maka kalau gunungnya diperpendek, maka energi aktivasi kita, energi kita supaya mencapai puncaknya akan lebih sedikit energi yang diperlukan. Begitu cara kerja daripada katalis. Jadi menurunkan energi aktivasi. Nah, suatu reaksi kimia akan berlangsung jika terjadi tumbukan-tumbukan antar partikel zat-zat bereaksi. Jadi, suatu reaksi kimia
supaya terjadi harus ada tumbukan antar partikel-partikelnya. Tetapi tidak semua tumbukan itu menghasilkan reaksi. Nah, tumbukan yang efektif itulah yang dapat menimbulkan terjadinya reaksi. Kalau tumbukannya tidak efektif, reaksinya tidak akan terjadi. Nah, kita perhatikan gambar ini. A2 gas tambah B2 gas menghasilkan 2Ag gas. Nah, ini. Jadi, supaya terjadi reaksinya, antara partikel A dan B akan saling bertabrakan. Nah, tabrakan itu juga harus efektif. Kalau tidak efektif, tidak akan terjadi reaksi. Jadi tumbukannya harus efektif. Maka karena terjadi tumbukan antar partikel A dengan B, maka terbentuklah molekul AB. Jadi AB. 2 molekul AB. Jadi A-nya 2 tambah B-nya 2 menghasilkan 2AB. Oke. Ini tadi yang saya katakan tadi, syarat tumbukan efektif itu supaya terjadi reaksi, arahnya harus tepat, kemudian energinya juga harus cukup. Jadi syarat tumbukan yang efektif itu ada 2, satu arahnya yang tepat, yang kedua energinya yang cukup. Hubungan antara energi pengaktifan dengan energi yang dilepas atau diserap. Nah, ingat kembali ya, eksoterm dan endoterm. Kalau dia melepas, ekso, menyerap, endo. Inilah hubungan energi aktivasinya. Ini kalau dia reaksi endo, seperti inilah energi aktivasinya. Reaksi, hasil reaksi, energi aktivasinya. Sedangkan kalau reaksi ekso, ini eksoterm. Coba kita bedakan antara endoterm dengan eksoterm. Nah, supaya kita semakin paham, anak-anak sekalian, mari kita berlatih dengan mengerjakan soal dari buku paket kita, halaman 93. Yang kita kerjakan ada 5 soal, yaitu nomor 8, 11, 14, 15, dan 16. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Kiranya para siswa kami dapat memahaminya. Namun kalau ada kita yang kurang paham, silakan menghubungi Bapak. Bapak akan dengan senang hati akan menjelaskannya kepada Anda. Demikian, semoga Tuhan memberkati kita. Salam sehat.